Here we go again. Kita lanjutkan lagi bentuk ketiga dari dual concern symmetrical yang merupakan cultivation strategies yang diadopsi dari teori manajemen konflik, yaitu saying win-win or no deal. Jadi, sama-sama sepakat untuk menyepakati sesuatu atau sama-sama sepakat untuk tidak sepakat. Ada perbedaan mendasar tentu antara sama-sama sepakat untuk tidak sepakat dengan tidak menyepakati sesuatu tapi tidak terbuka dalam mengungkapkannya. Kalau kita terbuka bahwa sepertinya kita tidak bisa sama-sama menyepakati sesuatu, maka lebih mudah untuk bisa saling menerima keputusan satu sama lain. Tapi kalau kemudian antara dua belah pihak yang berhubungan, sebenarnya mereka tidak sepakat atas sesuatu, tapi tertutup, tidak terbuka, maka memperbesar potensi kesalahpahaman yang bisa memicu hubungan buruk di antara kedua belah pihak tersebut. Berikutnya kita masuk pada bagian berikutnya, yakni ini adalah sebenarnya menjawab poin diskusi yang ada di atas, yakni bagaimana caranya PR sebagai sebuah fungsi manajemen berkontribusi terhadap efektivitas manajemen hubungan internal dan eksternal organisasi. Ada beberapa hal yang dipropose oleh Yunari, yakni yang pertama adalah PR menjadi the hub of information, menjadi pusat informasi sekaligus dukungan bagi pembangunan relasi antara organisasi dengan publik, baik publik yang sifatnya internal maupun juga eksternal. Yang kedua adalah PR menerjemahkan perilaku-perilaku organisasi yang institusional tersebut sifatnya menjadi uh, komunikasi interpersonal supaya lebih meningkatkan hubungan yang positif dan membawa aspek organizational commitment yang sifatnya afektif. Jadi supaya baik employee maupun publik secara umum itu berelasi dengan perusahaan atau korporasi atau organisasi bukan semata-mata karena kewajiban atau karena norma yang berlaku, tapi memang karena ada dorongan atau tautan emosional yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut. Berikutnya adalah bagaimana caranya PR berperan penting saat terjadi krisis. Ini menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah ini magang, kemudian masa magang ini masih berada pada masa pandemi, kemudian magangnya berada di bawah divisi humas, harus dipahami bahwa meskipun misalnya pada pandemi kali ini kita diminta untuk menerapkan physical distancing, tapi bukan berarti pekerjaan PR itu berkurang ya. Karena pekerjaan PR itu tidak melulu soal teknisi komunikasi di mana kita mendokumentasikan suatu informasi supaya publik bisa mengakses apa gerangan yang terjadi dengan organisasi kita, tapi juga sekaligus melakukan analisis misalnya teman-teman magang di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19, sementara teman-teman selama magang tersebut tidak bisa keluar rumah, tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya terkait audience segmentation, tentang segmentasi uh, halayak mana saja yang mengunjungi rumah sakit, mengingat kemungkinan besar reputasi rumah sakit dari sisi keamanan akan menurun ketika dia justru menjadi rumah sakit rujukannya. Artinya orang-orang barangkali menjadi lebih takut untuk datang ke rumah sakit yang bersangkutan. Tentu penting kiranya teman-teman melakukan analisis sebagai praktisi PR dalam hal ini. Uh, Misalnya dari sisi pasien, pasien mana saja yang kemudian mengalami penurunan dari sisi tingkat kedatangan ke rumah sakit. Barangkali pasien yang harus rawat karena cuci darah akibat penyakit ginjal yang diderita, mereka karena sifatnya mau tidak mau wajib datang, jadi tetap datang. Tapi barangkali misalnya pasien yang berasal dari kalangan ibu yang sedang mengandung, boleh jadi terjadi penurunan, dan karena itu bahasa-bahasa PR yang disampaikan kepada segmentasi audiens yang berbeda tentu juga jadi berbeda dalam hal misalnya dalam hal ini menjaga reputasi keamanan rumah sakit yang kita tempati. Kemudian berikutnya adalah employee communication revisited. Jadi
Sebaiknya praktisi PR senantiasa meninjau ulang komunikasi dengan komunikasi antara organisasi dengan pegawai karena EOR, Employee Organization Relationship, itu berperan penting dalam menunjang kelangsungan OPR atau relasi antara organisasi dengan publik, sekaligus kepuasan dalam hal ini tingkat kepuasan employee atau pegawai kepada organisasi itu juga mempengaruhi positivitas dari relasi antara pekerja dengan anggota publik organisasi atau EPR ya, Employee Public Relationship. Berikut ini adalah 5 proposisi manajemen relasi internal, dalam hal ini EOR, Employee Organization Relationship, dan External Relationship yang meliputi EPR dan OPR. Proposisi pertama adalah when employees develop positive EOR and EPR, publics who interact with them are likely to develop positive OPR. Jadi ketika pegawai atau karyawan mampu mengembangkan relasi antara pegawai dengan organisasi sekaligus relasi antara pegawai dengan anggota publik organisasi secara baik, maka hal itu juga akan meningkatkan OPR atau relasi yang bagus antara organisasi dengan publik. Jadi proposisi yang pertama adalah ketika EOR dan EPR meningkat, OPR juga cenderung akan bertambah positif. Proposisi kedua adalah employees positive EOR motivates them to proactively develop positive EPR. Jadi relasi yang positif antara employee dengan organisasi ditengarai mampu memotivasi para pegawai untuk secara proaktif mengembangkan relasi antara pegawai dengan anggota publik organisasi yang juga positif. Jadi ketika EOR meningkat, EPR cenderung meningkat. Hal ini wajar karena ketika pegawai tingkat kepuasan pegawai terhadap organisasi juga tinggi, dia cenderung ingin merepresentasikan organisasinya secara baik pula melalui tindakan-tindakan personal atau individual yang bagus terhadap publik yang dihadapi oleh organisasi. Proposisi ketiga berbunyi positive EPR occurs when employees use symmetrical cultivation strategies to build individual relationship with the public and have a dual commitment to the organization and the public. Jadi, relasi antara pegawai dengan anggota publik organisasi, ketika itu IPR-nya positif, artinya IPR itu bisa positif terjadi karena para employee menggunakan strategi cultivation yang simetris ya untuk membangun relasi individual dengan publik yang bagus serta para pegawai tersebut memiliki dual komitmen yang bagus baik bagi organisasi maupun bagi publik. Jadi pegawai punya komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi sekaligus memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi publik. Proposisi keempat berbunyi, employees who participate in symmetrical public relations activities to cultivate relationships with external publics. Jadi pegawai yang berpartisipasi dalam aktivitas public relation yang simetris untuk memelihara hubungan dengan publik internal also feel empowered inside the organization, juga merasa termotivasi untuk memberdayakan untuk meningkatkan kinerjanya bagi organisasi yang pada akhirnya meningkatkan EOR atau relasi antara employee dengan organisasi. Dan terakhir yang tidak kalah penting yang menyinggung kedudukan para pejabat struktural tinggi organisasi adalah the dominant coalition support for public relations and participation in public relations activities are critical to the effective management of EOR, EPR, and OPR. Jadi, dukungan dari koalisi yang utama atau dukungan para pejabat struktural tingkat tinggi pada bagian public relations dan partisipasi mereka pada aktivitas-aktivitas kehumasan yang dilakukan sangat
kritis, sangat penting bagi efektivitas manajemen IOR, IPR, dan OPR. Sangat penting bagi kelangsungan antara relasi employee dengan organisasi, relasi employee dengan publik organisasi, maupun relasi organisasi dengan publik. Jadi ini adalah 5 proposisi yang menjadi closing thoughts dalam elaborasi kita terkait public of PR. Teman-teman bisa meninjau penjelasan dari presentasi ini melalui naskah file publikasi yang diunggah di MyClass. Jangan lupa mengerjakan kuis yang ada di MyClass dalam rangka latihan untuk UK2 sekaligus merangkum hasil pemahaman terkait materi Public of PR. Sampai di sini kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Semoga tetap sehat dan semangat. Salam untuk keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.